pundak atau leher yang kaku itu sebenarnya bukan gejala dari penyakit kolesterol. Karena sebenarnya kolesterol itu adalah penyakit silent killer yang sama sekali tidak ada keluhannya. Pundak dan leher kaku itu biasa terjadi pada masalah di ototnya, yang dimana entah itu karena posisi tidur yang salah atau nggak dia habis berolahraga, makanya pundak dan lehernya itu menjadi kaku. Kalau kita ingin mengetahui apakah kita punya penyakit kolesterol atau tidak, itu alangkah baiknya kita melakukan medical check up, yaitu memeriksa profil lipid. Bagusnya kita memeriksa profil lipid itu adalah setahun sekali. Ya pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang kolesterol. Nah ini akan jadi masalah kalau kadarnya begitu tinggi dalam tubuh kita. Yang struggle dengan masalah ini, terus nggak menemukan solusinya, boleh langsung berkonsultasi dengan dokter kami hari ini di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita, Dr. Rizkul Taufikul Hakim Barsa, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Nah sekarang kita akan mengajak Anda untuk kenalan dulu nih sama si kolesterol. Karena kadang-kadang kita tahu namanya aja ya dok, tapi nggak tahu seperti apa, sumbernya dari mana. Akhirnya ya udah, mungkin malah kita yang ngundang kolesterol jadi tinggi tubuh kita. Jadi kolesterol itu apa sebenarnya dok? Oke, kolesterol itu adalah lemak sebenarnya. Dia lemak atau lipid yang ada dalam tubuh kita. Kita mungkin taunya kolesterol itu cuma dari makanan doang. Betul. Ya kan? Tapi faktanya 70% kolesterol di tubuh kita itu dimetabolisme atau dibuat sendiri oleh tubuh kita sendiri itu. Oke. Jadi 70% itu kita buat sendiri, 30% itu dari luar. Ya gitu. Karena kenapa? Karena sebenarnya kolesterol itu di tubuh kita itu kita perlu. Makanya tubuh kita itu tanpa kita makan yang berkolesterol tinggi, tubuh kita bisa menghasilkan kolesterol sendiri. Kayak gitu. Organ apa yang memproduksi kolesterol? Oh itu liver atau hati. Itu liver atau hati. Hati. Nah ini permasalahannya kan kalau kadarnya berlebihan gitu kan. Karena sebenarnya kolesterol punya fungsi. Kolesterol punya fungsi. Fungsinya apa sih dok? Karena kan 70% tadi ya. Yes. Berarti 70% itu otomatis tubuh kita butuh banget dong. Dengan namanya kolesterol ini. Fungsinya dalam tubuh kita itu pertama adalah menjaga integritas membran sel. Jadi sel kita di tubuh kita ini kan banyak ya. Nah, yang bikin dia kayak terkotak-kotak itu, penjaga bentuknya itu adalah si kolesterol ini atau lemak ini. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia juga bisa membantu pembentukan hormon-hormon di tubuh kita. Seperti hormon-hormon seks seperti hormon estrogen, progesteron atau testosteron atau lain-lain. Dan juga dia juga bisa membantu pembuatan vitamin D. Ya. Kalau misalnya kita, vitamin D itu kan bagus buat daya tahan tubuh kita ya. Betul. Jadi kalau misalnya kolesterol kita turun atau rendah, bisa aja kita gampang sakit. Karena imun kita bisa turun juga dari situ. Kayak gitu. Itu saking pentingnya kolesterol sehingga kenapa tubuh kita itu tanpa kita makan pun bisa membuat kolesterol itu sendiri. Jadi memang istilahnya sebenarnya fungsinya krusial ya? Krusial, betul. Ya. Dan istilahnya kalau misalkan dalam kadar yang tepat, ini sangat baik. Sangat baik. Karena tadi bisa membentuk vitamin D, terus juga untuk imun tubuh, hormon dan segala macam. Bahkan kalau ini istilahnya ada di batas bawah, ini juga karena ada masalah gitu ya. Gak bagus juga. Tapi kenapa akhirnya kolesterol ini jadi masalah? Biasanya tuh batas idealnya berapa sih dok? Ada perbedaan nggak antara perempuan dan laki-laki? Oke, sebenarnya kalau perubahan yang signifikan tuh nggak ada. Cuman itu kalau kita bilang batas normalnya mungkin tiap laboratorium atau rumah sakit itu berbeda-beda. Tergantung dari rujukan mana yang dia ambil. Tapi berbedanya itu pun juga tidak terlalu signifikan. Kan kalau kolesterol itu kan ada banyak ya. Kalau orang cuma tahu saya kolesterol apa yang naik, kolesterol apa yang turun, ya kan. Kolesterol itu pertama tuh ada mungkin trigliserida, itu satu. Kemudian ada juga LDL, low density lipoprotein atau enggak HDL, high density lipoprotein. Yang dimana kalau LDL itu, dia itu bagusnya tuh jangan lebih dari 100. Bagusnya, kurang lebih 100 sampai 120-an. Kalau HDL itu, dia tuh kita bilangnya kolesterol baik ya. Kalau LDL itu kolesterol jahat. Kalau HDL itu kolesterol baik itu bagusnya semakin tinggi semakin bagus. Gitu. Mungkin kisaran 60-an ke atas, itu bagusnya. Kalau trigliserida itu cadangan energi. Jadi kalau misalnya, kayak lemak di perut nih, sebenarnya itu adalah trigliserida sebenarnya.
Oke. Gitu, itu cadangan energi kita yang dimana nanti akan berubah menjadi trigliserida. Itu batasnya itu adalah 150-an, tapi berbeda-beda juga tergantung dari laboratorium mana. Tapi tipis ya dok ya? Tipis. Oke, nah ini kan kadang-kadang kita cuma lihat tuh kolesterol total ya? Total aja. Tidak dipilah-pilah begitu? Tidak. Jadi kalau yang orang selalu berpikir mana yang kolesterol baik, mana yang jahat gitu ya? Iya. Ini yang baik berarti si HDL? Yang baik yang HDL. Nah itu kita harusnya terpaku bahwa itu yang harusnya lebih tinggi? Harusnya itu lebih tinggi daripada LDL yang kolesterolnya. Sayangnya di Indonesia faktanya? Lebih tinggi dok? LDL daripada HDL. Itu dia faktanya ternyata membuktikan sangat berbeda. Betul. Gitu ya dok ya. Ini kadang-kadang kalau kita bicara tentang kolesterol tinggi, oh itu cuma orang tua lah yang punya masalah tersebut gitu. Apalagi kan mungkin metabolisme sudah berubah gitu. Yeah. Tapi pada kenyataannya fakta di lapangan, apakah sekarang orang yang punya kolesterol tinggi makin muda usianya? Oke, makin muda faktanya adalah karena sekarang ini pola hidup kita tuh sudah banyak yang berubah ya. Karena tadi saya bilang saya banyak dapat pasien, dia tubuhnya biasa aja, kita tampak biasa, tidak gendut, ya, tidak terlalu kurus juga, tapi biasa aja, tapi kolesterolnya tinggi. Wow. Karena ternyata yang membuat kolesterol tinggi itu banyak faktornya, ya. Yang satu mungkin tadi makan makanan yang kolesterol tinggi itu yang pertama. Yang kedua adalah faktor genetik atau keturunan, itu juga bisa. Yang ketiga adalah dia jarang berolahraga. Keempat, stres pun juga bisa meningkatkan kolesterol. Atau enggak dia merokok, minum-minum alkohol, Betul. Nah itu bisa membuat naiknya kolesterol juga. Gitu. Jadi tidak serta-merta orang yang tampaknya kurus, seperti tadi yang mitos tadi ya, tampak kurus tapi kolesterol normal enggak. Gitu. Karena banyak faktor yang bisa membuat kolesterolnya itu naik. Ini kayak Pak nonton di rumah atau saudara saya mungkin ya lagi ngecek sendiri gitu ya. Ini, oh ini iya nggak olahraga, merokok gitu kan ya, terus mageran lagi gitu. Nah ini bisa jadi memang akan membuat seseorang ya kolesterolnya kadarnya akan tinggi gitu. Bisa. Karena orang selalu berpikir kalau itu tuh semua ditentukan dengan apa yang kita makan gitu. Ya. Ngerasa kayaknya makanan saya fine-fine aja, Fine-fine tahu aja. tempe kok gitu ya, kok kolesterol saya bisa tinggi. Ini yang bisa memang jadi pemicu juga ya dok ya? Iya betul, karena orang kan taunya tadi saya bilang, orang taunya itu kolesterol itu karena dari makanan. Betul. Tapi sebenarnya tubuh kita itu sudah bisa memproduksi kolesterol sendiri seperti tadi saya bilang. Oke. Yang 70% tadi itu, kurang lebih 70% lah. Sudah diproduksi sendiri, mungkin kita makannya biasa aja tapi ditambah stres lah, ditambah jarang olahraga, merokok dan alkohol ya. Naik juga, berlebihan juga, kayak gitu. Itu kan jadi masalah sih. Masalah juga. Makanan apa aja sih kalau kita ngomong bicara tentang makanan dulu nih ya, sumber yang mungkin paling sering jadi kambing hitam gitu ya. Makanan apa yang sebenarnya yang paling menyumbang kolesterol besar dan jahat gitu pada tubuh kita? Itu adalah makan makanan yang gorengan sebenarnya. Mungkin lebih tepatnya itu adalah sesuatu yang digoreng dengan minyak yang berulang. Wow. Itu kolesterolnya tinggi banget, seperti fast food itu atau gorengan-gorengan itu tinggi banget. Betul. Atau enggak seafood itu juga bisa tinggi kolesterolnya. Jadi itu tanda-tandanya lah ya. Tanda. Kira-kira makanan yang memang kalau kita misalnya ngerasa nggak sering kok makan makanan yang berkolesterol tinggi, hey lihat sarapan Anda dulu ya, jangan-jangan bakwan digoreng-goreng mungkin 3 buah itu dalam pagi hari ya udah penyumbang ya dok ya. Saya juga pernah dapat pasien begini, dia itu dia jarang sekali makan kolesterol, jarang makan yang berlemak-lemak, jarang ya. Tapi kolesterolnya tinggi gitu kan. Ternyata ada juga makanan yang kita tahu, oh kayaknya ini nggak ada kolesterolnya nih, yaitu karbohidrat. Roti, nasi, umbi-umbian dan kawan-kawan. Karena memang dia tidak secara langsung, tidak secara langsung ya, tapi tidak secara ini. Dia itu kayak dengan karbohidrat kan kalau misalnya terlalu banyak kan jadi energi yang tersimpan dalam tubuh kita. Itu jadi trigliserida. Yes. Jadi makanan karbohidrat yang berlebih itu jadi trigliserida yang dimana dia akan menyebabkan naiknya lagi kolesterol dalam tubuh kita. Dan tersimpannya di perut pula ya dok ya? Tersimpan di perut juga, kalau berat badan kita bertambah, LDL kita makin meningkat, HDL kita tuh pasti akan makin berturun. Jadi dia tuh kayak tangga gitu dia. Kalau LDL meningkat pasti HDL turun. HDL meningkat pasti LDL turun. Kayak gitu. Jadi kayak berbanding terbalik ya? Betul. Nah, ini jadi harus kejar-kejaran yang mana dulu nih yang naik duluan ya dok? HDL-nya juga. HDL-nya, jangan sampai LDL-nya ya, jangan ditimbun gitu. Oke, kalau kita bicara tentang tadi dokter bilang bahwa stres itu memicu juga kolesterol jadi tinggi. Gimana dok? Orang mungkin kenapa jadi stres? Orang stres biasanya kan jadi malas makan, banyak ya. Walaupun sekarang malah jadi tambah banyak makan. Kalau sebenarnya stres itu ya. Secara hormonal sendiri gimana?
Kalau secara hormonal itu kalau kita stres itu ada namanya hormon kortisol yang meningkat. Yes. Yang dimana kalau misalnya hormon kortisol itu meningkat, dia itu bisa membuat metabolisme lipid itu semakin cepat. Yang tadi kan saya bilang diproduksi di hati. Kalau kita stres itu metabolisme lipid atau pembentukan lipid di hati itu akan jadi semakin meningkat. Nah itu satu. Yang kedua, kan setiap orang stres kan beda-beda. Ada yang nggak makan, tapi ada yang makan banyak, makin tambah lagi kayak gitu. Jadi ya kalau secara istilahnya memang secara metabolismenya stres sendiri memang menyumbang hormon kortisol ya. Iya. Tapi secara perilaku menyumbang juga banyak hal gitu ya. Karena bisa jadi nggak mau makan atau makan banget malah ya. Betul. Oke, dan ini juga memang memengaruhi besar ya dok ya. Apalagi kalau misalkan mungkin kita cuma berpikir, oh saya cuma nyemil sama ngopi. Nah kopinya ini kan juga banyak hal yang berbeda. Ada yang kopinya americano, ada yang pakai creamer gitu kan. Creamer, gula juga. Nah, gula juga kalau kelebihan tersimpan dalam tubuh kita jadi apa? Trigliserida juga ujung-ujungnya. Kan cadangan energi. Yes. Gitu. Dan kita nggak gunain. Kita nggak gunain. Nah ini kalau bicara tentang hal ini, berarti orang-orang yang kan tadi kita berpikir orang tua ya. Tapi ternyata orang-orang yang produktif bisa saja dong. Bisa. Terjebak pada pola ini dan masuk pada kolesterol tinggi. Bisa, karena sebenarnya ini permasalahan pola gaya hidup aja sebenarnya. Oke. Dan sekarang kan pola hidup manusia di zaman sekarang kan tidak sebagus dulu ya. Dalam artian mungkin dia aktivitas tapi aktivitasnya tidak seperti dulu. Mungkin cuma lebih sering duduk di kantor saja, tapi orang-orang yang tidak ada, tapi dia sambil nyemil segala macam ya itu bisa. Nah ini kan permasalahannya dokter juga tadi sudah bahas ya kita di segmen sebelumnya bahwa benar-benar hampir nggak ada rasanya di awal-awal. Tidak ada rasanya. Peningkatan di awal tuh mungkin badan fine-fine saja. Mulai berasa tuh justru di gimana dok? Oke, mulai berasa itu kalau saya bilangnya ketika semua sudah terlambat. Biasanya begitu. Karena kolesterol itu silent killer ya. Sebenarnya yang kita permasalahkan dari kolesterol itu adalah LDL-nya. Yang dimana LDL itu bertugas membawa lemak dari hati itu ke pembuluh darah, ya. Yang dimana jika LDL di organ-organ kita, misalnya lemak di organ kita sudah cukup nih, ibaratkan kan terlalu banyak kolesterol yang korup, otomatis dia tuh akan numpuk di pembuluh darah. Dia numpuk, akhirnya dia membuat sumbatan. Nah, di situ tergantung sumbatan pembuluh darah mana yang terkena. Jika sumbatan di pembuluh darah di otak jadi kena stroke, kalau di jantung kena serangan jantung, atau mungkin pada beberapa kasus juga ada, ya dok saya suka kram-kram kakinya gitu. Bisa aja pembuluh darah di kaki juga sudah tersumbat. Akhirnya lama-lama kalau makin tersumbat, akhirnya kakinya menjadi hitam atau nekrosis. Wah, kalau kayak gitu tuh mau nggak mau harus diamputasi kakinya. Astaga. Wow, ini menyeramkan sekali. Berarti kan sebelum sampai ke sumbatan-sumbatan tadi, walaupun sudah dibilang stage-nya terlambat gitu ya, pasti sudah ada simptomsnya dong. Nanti kita bahas ya dok ya, gejalanya apa saja sih ketika memang sudah mulai berasa dan sudah lama nih kolesterolnya tinggi ya. Tapi usai jeda. Bisa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema utama kita tentang kolesterol yang kadarnya tinggi pada tubuh kita dan bisa jadi momok yang menakutkan. Untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Rizkullah Taufikul, Hakim Barsa SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Tadi kita terjeda tentang simptoms gejala apa saja yang dirasakan. Orang tuh langsung berpikir kalau kolesterol pasti yang pegel-pegel di tengkuk gitu kan. Padahal itu sebenarnya benar tidak sih? Atau ada gejala yang lebih spesifik dan lebih valid untuk kolesterol tinggi? Sebenarnya gejala yang spesifik itu tidak ada. Nggak ada? Tidak ada. Karena kolesterol itu adalah asimptomatik atau tanpa gejala. Sehingga disebutkan yaitu adalah silent killer. Satu-satunya cara untuk mengetahui apakah kita ini ada kolesterolnya tinggi atau tidak hanya dengan melakukan pemeriksaan lab saja. Gitu. Banyak orang yang bilang, iya dok saya takutnya kolesterol nih dok. Apa namanya tegang-tegang leher saya, kaku-kaku pundaknya. Kebanyakan yang seperti itu tuh memang ada beberapa yang kolesterolnya tinggi. Tapi ada juga yang kolesterolnya normal-normal aja. Sebenarnya kalau kaku pundak itu segala macam itu cuma karena nyeri otot saja.
kayak gitu. Intens di area tersebut ya. Mungkin karena aktivitasnya atau mungkin dia salah bantal kah atau apa, itu pun juga bisa. Tapi kalau karena kolesterol naik jadinya kaku-kaku, leher segala macam, sebenarnya itu nggak terlalu spesifik. Jadi kalau dibilang ada gejala yang identik gitu ya dengan kolesterol, hampir tidak ada ya dok ya? Tidak ada. Mungkin kalau yang tadi tengkuknya pegal-pegal bisa jadi gitu ya, tapi bisa jadi itu bukan karena kolesterolnya. Bukan pasti karena kolesterol. Bukan pasti karena kolesterol. Kebetulan aja karena Kebetulan hal itu aja. dicek. Nah, karena ini tinggi. Yes, itu dia. Kadang-kadang kita kalau nggak ngerasa sakit, nggak ngerasa. Itu dia. Udah nggak perlu ke dokter gitu kan. Betul. Nah ini dok, kalau kita bicara tentang pemeriksaan, karena satu-satunya jalan yang harus diperiksa gitu betul. kan. Pemeriksaan juga bermacam-macam beragam. Pemeriksaan mana yang valid? Biasanya kita kalau mau kolesterol itu kita ceknya bilang profil lipid. Oke. Profil lipid itu adalah banyak ya pemirsaannya. Profil lipid itu pertama kita pasti akan periksa LDL. Kemudian kita periksa HDL, kemudian trigliserida dan juga kolesterol total. Itu 4 itu Itu darahnya diambil dari darah vena. Oke, karena kan ada juga pemeriksaan yang cepat gitu ya. Oh iya, ini darah ini apa namanya? Perifer. Yes. Nah, itu gimana, Dok? Itu valid nggak? Valid juga, sama. Oke, tapi kita nggak bisa pilah-pilah ya. Iya, biasanya ya kalau misalnya yang cuma di sini cuma lihat kolesterol totalnya saja. Tapi kalau kita mau breakdown betul-betul LDL-nya berapa, HDL-nya berapa, TG-nya berapa, dan totalnya berapa, ya memang di darah vena. Itu lebih bagus lagi. Setelah terlihat dan bisa diklasifikasikan, ini dari usia akan jadi pertimbangan nggak dok? Misalkan untuk usia lanjut, kolesterol yang demikian ini akan lebih berbahaya dibandingkan usia yang berapa? Atau sebenarnya pukul rata nih, di usia berapapun kolesterolnya kadarnya sedemikian, pasti bahayanya atau potensinya sama? Oke, sebenarnya kita lihatnya bukan dari usia ya, tapi dari komorbid. Oke. Komorbid itu adalah penyakit penyerta. Kayak misalnya, kalau misalnya pasien dengan kolesterolnya tinggi nih, tapi dia tidak ada komorbid, tidak ada diabetes, tidak ada penyakit jantung, tidak ada stroke, ya mungkin dia memang tinggi tapi tidak seberbahaya orang yang ada penyakit diabetesnya, penyakit jantungnya, sama penyakit stroke-nya. Kayak gitu. Kita lihatnya bukan dari usia tapi dari komorbidnya. Jadi dari komorbidnya ya, kalau komorbidnya sudah jelas gitu apa, ini akan memperburuk kondisinya. Akan memperburuk kondisinya. Kalau dia memang kolesterol tinggi dan tunggal saja, ini apa biasanya yang dok akan dilakukan? Untuk terapinya berarti ya. Pertama adalah jika memang tinggi banget, dalam artian mungkin kita lihat totalnya mungkin biasanya mungkin sampai 300-an begitu. Pertama adalah pasti kita sarankan obat dulu. Karena kalau misalnya kita suruh dia pola gaya hidup, biasanya mungkin bisa tapi agak lama. Kayak gitu. Kita sarankan pakai obat, nanti itu sambil kita sarankan pola gaya hidup sehat seperti konsumsi yang berkolesterolnya dikurangin, olahraga yang teratur, jangan stres-stres, stop merokok, stop juga minum alkohol. Nanti setelah anggaplah kita seminggu atau 2 minggu pengobatan minum obat kolesterol rutin itu, nanti kita akan cek lagi. Gitu. Kalau misalnya ternyata memang nanti kolesterolnya sudah turun dalam batas normal, obat kita stop, tapi kita edukasi kembali, ini kolesterol saat ini sudah normal, tetapi kalau pola hidupnya masih sama seperti dulu lagi, bisa akan naik lagi. Oh, berarti obat kolesterol bukan obat yang diminum seumur hidup? Ketika kolesterolnya sudah terkontrol, harusnya stop? Harus stop aja. Tapi stopnya boleh langsung nggak dok? Kan boleh. Kita soalnya, oh dia udah oke nih, minum seminggu udah baik, stop sendiri atau harus dengan arahan dokter? Biasanya kan kontrol lagi. Jadi kapan kita stop itu kalau misalnya sudah dalam batas normal dari kolesterolnya itu. Tapi itu hanya orang yang cuma kolesterol aja ya. Beda cerita kalau misalnya orang itu ada komorbidnya penyakit jantung atau stroke atau diabetes, itu biasanya kita harus menekan kolesterol itu lebih rendah lagi biasanya. Justru jadi dilihat bukan dari segi usianya, tapi komorbidnya apa saja. Betul. Jadi ini terusnya ya udah alarmnya beda-beda nih. Beda-beda. Untuk orang-orang yang punya kolesterol dengan komorbid tertentu. Yang berbeda. Biasanya yang paling parah tuh atau paling temenan deh dok antara punya kolesterol ini pasti punya komorbid yang ini. Itu yang mana tuh dok? Paling sering itu adalah diabetes. Diabetes. Karena kenapa? Karena diabetes itu kan dia tuh membuat resistensi insulin. Sehingga kalau resistensi insulin itu dia bisa membuat kolesterol kita tuh akan jadi lebih naik. Produksinya akan lebih banyak. Seperti tadi saya bilang kan 70% tubuh kita kan memproduksi sendiri. Nah, kalau insulin kita resisten atau tidak bagus, tubuh kita akan memaksa untuk keluarkan terus itu kolesterol baru.
Jadi ini kayak jadi dua sisi mata uang yang terus. Iya, jadi kayak lingkaran setan aja sebenarnya. Kayak gitu. Berarti kalau dibilang, oh ya udah saya mau ngobatin ininya dulu nggak bisa nih ya dok? Bisa, harus simultan. Harus jalan barengan. Bareng-barengan, harus simultan. Komplikasinya bisa sejauh mana antara seseorang yang punya kolesterol tinggi dengan diabetes gitu ya berbarengan? Ini bisa sampai kemana? Apakah justru akan mengganggu fungsi organ-organ? Oh bisa. Kalau misalnya sekarang kita bilangnya diabetes itu ibunya penyakit ya. Ibunya, jadi kemana dia tuh bisa kemana-mana gitu kan. Kalau misalnya orang punya diabetes, apalagi diabetes tidak terkontrol, gulanya tinggi terus, biasanya lebih sering itu kalau kita cek kolesterol pasti akan tinggi. Yang dimana jika kita tidak tangani kolesterol yang tinggi tadi itu, dia kan bisa numpuk di pembuluh darah. Betul. Seperti tadi yang saya bilang, tergantung pembuluh darah mana yang terkena. Kalau di kepala jadi stroke, kalau di jantung ya kena serangan jantung. Jadi kalau bisa dianalogikan, mungkin orang berpikir di kolesterol tuh disimpannya di mana sih sebenarnya gitu ya? Ini berarti di darah dan jadi plak begitu atau gimana? Sebenarnya kolesterol itu kan trigliserida ya. Kita bicaranya trigliserida dulu. Trigliserida itu adalah cadangan energi lah. Itu disimpannya tuh di tempat-tempat visceral seperti di perut kita atau di lengan atau di paha. Iya kan. Nah, tubuh kita ini tuh perlu kolesterol untuk meregenerasi sel. Sehingga nanti ada LDL yang tadi saya bilang kolesterol kolesterol jahat. LDL itu bertugas untuk membawa lemak atau trigliserida itu ke seluruh tubuh kita lewat pipa atau pembuluh darah itu. Nah, tapi anggaplah ternyata sel jantung kita itu dia cuma butuhnya 100. Ya. Sedangkan si LDL ini bawanya 300 nih. Wow. Ya kan? 100 doang yang diambil, 200-nya dia numpuk di darah di situ. Jadi kayak ngantri masuknya. Yes. Kita produksi lagi, ujung-ujungnya apa? Dia jadi plak di situ. Makanya kena serangan jantung. Nah, ini yang akhirnya jadi penyempitan di situ ya? Betul, jadi penyakit jantung koroner. Gampangnya seperti itu. Prosesnya berapa lama tuh dok sampai itu bisa terjadi? Kalau prosesnya sih beda-beda tiap orang ya, nggak ada pakemnya berapa lama. Betul. Tapi yang jelas ini tuh penyakit yang kronis, bukan yang serta-merta langsung tinggi, enggak. Mungkin bisa berbulan-bulan atau sampai bertahun-tahun. Sana orang mungkin, udah nggak apa-apa saya makannya cheating hari ini, besok enggak kok gitu-gitu ya. Tapi cheatingnya dalam seminggu 3 kali, 4 kali. sama aja ya dok ya. Nah ini kadang-kadang orang berpikir, oh enggak kok kalau besoknya baik-baik aja berarti fine saja gitu. Tapi ternyata tidak, ditumpuknya bisa menahun ya dok ya. Pelan-pelan akhirnya baru ada penyempitan. Betul. Nah di titik ini ketika sudah ada plak di area tersebut baru terasa lah ada nyeri atau baru terasa kayak gitu. Makanya kita bilangnya silent killer. Dia membunuh orang, dia numpuknya tuh pelan-pelan. Dia membunuh orang tuh secara pelan-pelan. Jika sudah ada gejalanya biasanya sudah ada organ yang terganggu fungsinya. Ini kalau dalam kondisi demikian masih bisa nggak diobati dengan istilahnya ini akan kembali seperti semula? Akan diobati dengan mungkin dengan terapi obat masih akan baik-baik saja? Oke. Kalau misalnya kolesterolnya turun bisa, tetapi mungkin organ yang sudah rusak mungkin itu tidak bisa. Sama sekali. Kalau misalnya orang sudah kena serangan jantung kan pasti sudah ada sel-sel jantung yang sudah mati. Kayak gitu. Jadi ibaratkan tuh kayak selang ada plaknya itu, kita coba buka plaknya aja. Kayak gitu supaya lancar lagi, tapi sel jantung kita masih ada yang sudah ada yang mati gitu loh. Sama seperti stroke, sumbatan di kepala. Mungkin orang masuk ke rumah sakit tidak bisa jalan karena kena stroke, tapi mungkin dia pulang ke rumah dia bisa jalan tapi pincang, pasti ada sisanya. Jadi kerusakan tidak bisa kembali lagi semula begitu ya. Kalau organnya sudah rusak, untuk kembali betul-betul sehat seperti dulu lagi itu nggak bisa. Tapi kita minum obat untuk menurunkan kolesterol itu supaya mencegah supaya dia tidak kembali lagi ada serangan kedua. Karena serangan kedua itu pasti lebih bahaya daripada serangan pertama. Pasti, ini sudah dijamin ya. Pasti lebih bahaya daripada serangan pertama. Pasti serangan pertama ya mungkin bisa balik gitu ya. Serangan kedua belum tentu. Kita tidak tahu. Sisaannya mungkin lebih banyak gitu ya. Itu dia. Nah nanti kita lanjut lagi nih dok ya. Seperti apa komplikasinya, bisa sejauh mana kalau misalnya tidak terkontrol. Apalagi kalau minum obatnya nggak rutin lagi ya. Nggak konsisten. Nanti kita bahas tapi usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik
pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang kolesterol tinggi. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 0212903244 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Rizkul Taufikul Hakim Barsah, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Nah, tadi kita bicara tentang bagaimana kalau istilahnya sudah ada plak, ya udah nggak bisa nih dok ya, nggak bisa balik lagi kondisinya seperti normal, nggak bisa lagi istilahnya, apalagi kalau sudah ada serangan jantung, stroke, ada bahkan mungkin kehendayaan yang tertinggal. Yang nggak bisa balik lagi itu adalah fungsi organnya yang sudah rusak. Tapi kalau plaknya itu sebenarnya kan sekarang sudah ada kayak kita pasang ring, itu sebenarnya sudah bisa diperlebar lagi. Plaknya oke, tapi istilahnya kalau orang bilang basiannya itu ya dok ya. Sisanya itu nggak bisa. Kerusakan organnya itu nggak bisa. Nggak bisa lagi. Sulit untuk bisa balik lagi. Berarti memang kita harus runut lagi ke awal. Kalau kita kondisinya ditemukan kolesterolnya tinggi, sebelum ada plak-plak tadi, ya memang di situ titik harusnya krusial. sudah berubah. Di situ sudah harus pola gaya hidupnya yang berubah, dan jika emang tinggi banget bisa konsumsi obat. Nah, ini pertanyaan besarnya. Kan statin itu bisa bikin efek samping pastinya. Makanya ada orang yang maju mundur, nggak mau masuk dulu gitu. Apalagi kalau usianya belum 40 jangan deh gitu. Sebenarnya ada nggak suplemen tertentu atau makanan atau mungkin vitamin tertentu yang bisa membantu menyeimbangkan agar kolesterolnya bisa lebih landai tanpa harus masuk statin? Ada. Omega 3. Oke. Jadi suplemen omega 3 atau makanan-makanan yang tinggi omega 3, dia itu bisa membantu menurunkan LDL. Kayak itu gitu, ya. Kolesterol. Ini diminumnya rutin atau gimana dok? Diminum rutin boleh, nggak masalah. Kan jatuhnya kan suplemen ya. Suplemen itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak wajib tapi tambahan saja. Dikonsumsi boleh, tidak dikonsumsi pun juga tidak apa-apa. Ketika ini tidak berhasil baru dievaluasi dan masuklah. Iya. Statin tadi. Ini ada kategorinya nggak sih dok? Misalnya di usia berapa baru boleh masuk? Kadang-kadang soalnya enggak ya. Jadi yang tergantung pada tadi tingkat tinggi kadarnya sama komorbidnya. Iya, biasanya itu tergantung dari kita bisa menentukan tingkat keparahan itu pada saat dia sudah datang ke dokter. Jadi kita baru lihat, kita evaluasi, oh ini kayaknya harus minum obat pasiennya. Oh ini kayaknya masih bisa nih dia pola gaya hidup dan kawan-kawan. Hanya itu kah obatnya atau ada yang lain dok? Statin ada lagi, kayak misalnya golongan-golongan lain seperti ezetimibe segala macam tuh ada. Jadi memang yang terpenting adalah yaitu tindakan preventifnya ya. Iya, kalau sebenarnya memang kalau kayak gini preventif. Jangan sampai sudah terjadi baru menyesal. Ini kalau kita sudah dalam kondisi udah jelas ada komorbidnya, terus sudah harus masuk obatnya gitu, terapi obatnya, nggak konsisten, lupa-lupaan gitu kan. Gimana nih dok? Aduh itu susah juga ya kalau kayak gitu ya. Jadi kalau misalnya dia tidak konsisten ya. Kadang kenapa alasan orang tuh tidak konsisten adalah karena tidak ada keluhannya. Iya kan? Karena tidak ada keluhan, saya minum obat hari ini besok enggak. Sebenarnya itu kembali ke diri kita sendiri lagi. Karena kalau misalnya cuma kolesterolnya tinggi doang tanpa komorbid, dia kan bisa tanpa obat lagi. Betul. Jadi kalau saran saya bagusnya dia mungkin seminggu 2 minggu dia minum obat rutin, habis itu cek lagi. Jika sudah normal ya kita stop obatnya. Tapi pola hidupnya yang berubah. Beda cerita kalau misalnya dia sudah ada komorbid ya mungkin dia harus minumnya harus rutin. Oke, jadi memang kondisinya sangat berbeda ya dengan orang-orang yang punya komorbid tertentu gitu. Nah ini kan titik letak sumbatannya juga belum tahu di mana, posisinya di mana. Beda-beda tiap orang. Dan kita nggak tahu nih ketika kita baru ditemukan kolesterolnya tinggi sudah berapa lama? Iya, kita tidak tahu. Jadi butuh nggak sih pemeriksaan penunjang lain dok ketika kita tahu nih kolesterol kita tinggi 300 sekian begitu ya. Ini kan bisa jadi sudah ada sumbatan-sumbatan tertentu. Apakah diarahkan untuk ada pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan penunjang lainnya? Oke, sebenarnya sih kalau pengalaman saya ya, kalau misalnya untuk pemeriksaan lanjutan sebenarnya sih nggak perlu juga. Selama tidak ada keluhan? Ya, selama tidak ada keluhan, karena sebenarnya kalau kolesterol tinggi itu kan dia kan menahun ya, sudah lama ya, sudah kronis ya. Betul. Mungkin saja sumbatan tuh sudah mulai ada terbentuk dalam tubuh kita, tapi sumbatannya tuh masih kecil. Gitu. Dengan kita jaga pola gaya hidup sehat kita, minum obat, lama-lama ya juga dia bisa akan mengikis pelan-pelan juga bisa. Tapi kalau misalnya kita pola hidupnya tetap nggak bagus segala macam, nah itu baru akan bertambah.
Dan kita kan bisa mungkin sih sebenarnya kita periksa semuanya tuh mungkin gitu, tapi kan aja sebenarnya butuh biaya yang itu sangat mahal gitu loh. Jadi paling kita cuma cek ya profil lipidnya aja dulu. Ini dokternya masih punya hati gitu ya? Bisa mungkin, tapi aduh sayang jangan uangnya. Sayang ya, kalau ketahuan ya nggak apa-apa, kalau nggak ada ternyata ya sayang banget ya. Jadi kalau memang belum ada keluhannya masih bisa lah ya, selama pola hidupnya diubah. Oke, sebelum kita lanjut ada pertanyaan dari pemirsa lewat DM Instagram, saya bacakan ya dok ya. Dari @Fatima, pertanyaannya, dok saya jarang melakukan aktivitas fisik dan saat ini sering duduk dalam jangka waktu yang lama saat bekerja dan bisa hampir seharian duduk. Saya jadi khawatir apakah duduk terlalu lama dapat menyebabkan kolesterol tinggi. Oke. Jadi kekhawatiran Mbak Fatima karena mager gitu, bukan mager sih, mungkin aktivitasnya ya. Kita positive thinking. Ini kalau orang yang kerja 9 to 5 memang akhirnya harus duduk lama. Mau nggak mau gitu kan. Jadi takut. Duduknya sambil nyemil lagi kan. Gimana? Sebenarnya duduknya nggak salah. Duduknya nggak salah. Mau duduk kita 24 jam juga silakan. Tapi sebenarnya aktivitas fisiknya itu. Kayak gitu, karena kita disarankan tuh 150 menit dalam 1 minggu untuk olahraga. Itu disarankan ya, per minggu kayak gitu. Kalau misalnya lebih sering, misalnya si mbaknya ini dia lebih cenderung aktivitasnya kurang, kemudian dia juga nyemilnya juga banyak, mungkin alangkah baiknya dia sudah melakukan pemeriksaan kolesterol ya. Mungkin tiap 1 tahun sekali pun boleh, tanpa memandang usianya tuh berapa. Nah mungkin orang bingung ya, aduh dok saya tuh berangkat ke kantor aja udah macet, sampai kantor udah harus duduk aja gitu ya, pulang kantor macet lagi, kapan dong saya bergerak gitu, sedangkan butuh waktu yang lumayan ya 150 menit. Ada nggak hal-hal yang bisa dilakukan di sela-sela dok? Di sela-sela ya paling kita mungkin ini aja, mungkin kalau misalnya kita olahraganya nggak bisa, kita kejar di faktor-faktor yang lain. Seperti merokoknya tidak, alkoholnya tidak. Kayak gitu, makannya diperbagus gitu. Kan tadi saya bilang kalau kolesterol naik ini bukan karena satu masalah jadi naik, enggak, dia kumpulan. Jadi kalau kita tidak bisa mencegah yang ini ya kita bisa mencegah yang lain. Itu dia. Jadi Mbak Fatima kira-kira demikian ya, kalau nggak bisa memperbaiki yang ini, oke kejar bagian yang lain ya, PR-nya kita aja. Rapor merahnya dikejar gitu ya, biar jadi hitam lagi. Oke, sebelum lanjut lagi sudah ada penelpon yang menunggu, kita akan sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Ini Ibu Yanti di Lampung. Ibu Yanti di Lampung, apa kabar Bu? Ya baik, selamat pagi Pak Dokter. Ya pagi. Silakan pertanyaannya Ibu. Iya mau nanya Pak Dokter nih. Silakan Ibu. Saya ini kalau kolesterolnya katanya tinggi, gula darah bagus, memang kolesterolnya tinggi. Tapi selama ini memang kebas kaki saya sama tangan saya ini, kalau tidur tuh sampai nggak ada kaki rasanya ini, terus sering kejang juga sering ketarik gitu ya. Tapi yang kebasnya ini tiap hari Pak Dokter. Iya, tapi itu apakah pengobatannya itu kayak mana ya? Kebasnya apa bisa pulih kembali ya? Baik. Dokter ada yang mau ditanyakan lebih lanjut sebelum kita tutup? Usia atau apa? Nggak usah. Nggak usah. Sudah jelas ya. Ya kebasnya itu tangan dan kaki. Tangan dan kaki ya. Tapi gulanya bagus ya? Gulanya bagus. Terakhir ceknya kapan? 2 bulan yang lalu. Berapa itu gulanya ya kalau boleh tahu? Gula darah sewaktu di bawah 100. Tapi kalau gula darah puasa atau HbA1C saya nggak pernah periksa ya? Nggak pernah Pak Dokter. Oh ya sudah. Iya, karena kolesterolnya tinggi Pak Dokter. Kolesterolnya berapa Ibu? Saya itu kebas kaki saya ini bisa sembuh nggak ya? Dengan apa gitu sembuhnya? Oke. Baik. Nanti kita akan coba jawab. Ya, makasih. Baik, terima kasih Ibu Yanti di Lampung. Nanti kita akan coba jawab ya usai jeda tapi ya. Kita tahan dulu dok, nanti kita akan jawab pertanyaan Ibu Yanti tapi usai jeda. Karena itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Saat ini. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tema kita hari ini tentang kolesterol dan masih juga dengan dokter kita hari ini, Dr. Rizkullah Taufikul Hakim Barsa, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Permata Bekasi. Di segmen sebelumnya ada penelpon Ibu Yanti ya dok ya, dari Lampung yang menanyakan, waduh kolesterol saya tinggi tapi gula saya rendah gitu ya. Tapi ada keluhan yaitu kebas di kaki dan juga tangan. Nah, apakah ini karena kolesterolnya atau karena masalah lain? Gimana penanganannya? Silakan dok dijawab. Oke, tadi itu keluhannya adalah dia ada kebas di kedua kaki. Betul. Dan juga ada kebas di kedua tangan. Betul. Betul memang kalau kolesterol tinggi atau mungkin kalau dia sudah ada sumbatan ya,
dia memang bisa bikin kebas-kebas gejala awalnya. Tapi seringnya itu dia itu kebasnya itu dia asimetris atau cuma satu doang. Hanya satu bagian. Contoh misalnya kalau kaki kan ada 2 nih. Kalau misalnya dia sumbatan kan mungkin saja sumbatannya cuma 1 di sini, otomatis yang kebas cuma kaki kanan saja. Tapi tidak menutup kemungkinan ternyata dua-duanya kebas juga. Mungkin aja di sebelah kiri juga ada, tapi itu kasusnya juga bisa jadi. Tapi kita jarang mengarah ke sana. Itu yang pertama. Karena kolesterol pun juga bisa. Yang kedua, itu kan semuanya ya, kaki dan tangan juga ya. Kemungkinan besar sih mungkin aja masalahnya itu di sistemik pun juga bisa. Entah itu karena masalah diabetes, tadi kan juga dibilang itu gula darahnya normal. Tapi kalau gula darah itu kita bilangnya naik turun ya. Kita cek sekarang, nanti kita cek 10 menit lagi itu pasti akan berbeda. Karena kan gula darah itu kalau saya bilangnya itu bensin dalam tubuh kita. Dan dia tuh terus diproduksi, terus dipakai gitu loh. Nilainya tuh pasti fluktuatif, naik turun. Kalau mau bagusnya untuk lihat kita apakah tidak ada penyakit gula, bagus saja kita cek HbA1c. Kenapa kita concernnya gula? Karena gula itu dia itu ada komplikasi namanya neuropati diabetik. Kayak gitu, yang dimana dia itu bisa membuat saraf-saraf di perifer atau di tangan dan kaki itu kayak kebas. Ada rasanya seperti kayak tertusuk jarum, kayak panas, dingin, yang seperti itu. Atau enggak mungkin aja dia memang sudah ada gangguan di sarafnya. Kayak gitu. Kalau saran saya buat penelpon yang tadi mungkin baiknya dikonsultasikan atau diperiksa oleh dokter saraf. Saraf ya? Untuk dilihat ya dok ya? Untuk dilihat apakah ini mengarahnya kemana. Karena kalau kita bicaranya itu kebas, itu banyak sekali. Banyak penyebabnya, tidak hanya karena gula saja, tidak hanya karena kolesterol saja, itu banyak sekali penyebab. Dan sensasi kebas itu ya berkaitan dengan tadi saraf yang diantarkan ya? Iya, saraf bisa. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan ke dokter saraf. Kalau tidak dilihat lagi ada kelainan, mungkin akan dilihat lagi ya dok ya? Iya. Dirunut lagi nih kemana? Apakah ada penyumbatan? Mungkinkah ibu orang yang cukup ya itu spesial ya, karena jadinya simetris. Ya simetris kan? Bisa. Biasanya kalau kita melihat sumbatan tuh kita lihat pakai USG Doppler biasanya. Tapi tadi saya bilang tidak semua orang itu kita lakukan USG Doppler karena kan terkait biaya juga. Nah ini menarik. USG Doppler tuh apa tuh dok? USG Doppler tuh kita buat melihat pembuluh darah. Di itu kita bisa lihat apakah ada sumbatan-sumbatan atau tidak. Apakah sumbatannya karena kolesterol kah, ataukah sumbatannya atau plak, maksudnya bilangnya plak ya. Plaknya karena trombus atau apa, kita bisa lihatnya dari situ. Di area mana saja bisa dilakukan? Di seluruh pembuluh darah. Di seluruh pembuluh darah. Ini bisa dilakukan karena ada keluhan? Bisa karena ada keluhan. Tanpa keluhan nggak bisa? Ya bisa juga kalau kita punya uang. Kalau kita punya uang boleh juga. Sih nggak apa-apa ya. Untuk medical check up kalau mau ya silakan, tidak masalah. Jadi tapi bisa kan dilihat di situ ya. Tambah cost juga gitu loh. Betul. Karena itu kan bukan sesuatu yang wajib. Itu kan ibaratkan pemeriksaan yang lebih advance lagi. Jadi kecuali memang sudah terlihat ada kolesterolnya tinggi, ada keluhan yang ke arah sana. Mungkin bisa disarankan kita Doppler. Ini yang memang harus diperhatikan. Oke, Ibu Yanti semoga itu menjawab ya Bu ya. Semoga Ibu bisa segera berkonsultasi dengan dokter saraf untuk dilihat apakah kebas-kebasnya ini memang istilahnya disebabkan oleh masalah saraf atau ada masalah yang lain, dan yang memang dianjurkan untuk mengecek kadar gula yang memang lebih detail ya, bukan kadar gula sewaktu, agar bisa dilihat apakah benar-benar bahwa gula Ibu dalam posisi normal. Oke, kita lanjut lagi dok. Kalau kita bicara tentang tadi kolesterol tinggi, lalu mungkin memang yang perlu diperhatikan adalah pola hidup. Nah yang paling susah dari pola hidup itu makan, oke deh kita udah mulai aware nih ya. Lalu mungkin juga untuk istirahat juga dipastikan kita perlu sekali untuk istirahat dalam kondisi yang maksimal, ideal 6-8 jam gitu. Dan itu dipastikan harus malam ya dok ya? Harus malam. Nggak bisa diganti ya? Bagusnya malam. Karena kalau diganti pagi bisa nggak dok? Enggak, beda kan? Rasanya. Nah, ini soalnya juga perlu nih, kadang-kadang orang berpikir saya tidur kok 8 jam bahkan 10-12 jam, tapi dimulai dari jam 6 pagi. Iya, karena tubuh kita tuh beregenerasi itu pada saat malam. Oke, nah kalau bicara yang satu ini nih yang paling susah, olahraga dok. Aduh. Olahraga apa yang bisa membantu kolesterol kita lebih landai? Karena banyak banget olahraga sekarang pilihannya. Pertama itu kalau dibilang yang paling bagus adalah olahraga aerobik. Gitu. Tapi semua itu tergantung lagi dari fisik pasien itu sendiri. Karena tidak mungkin juga orang yang sudah lansia kita suruh aerobik kan nggak mungkin juga. Kayak gitu. Ya mungkin kalau mau yang simpel ya mungkin jalan kaki aja dulu. Jogging. Nanti kalau misalnya kuat ya boleh lari atau enggak olahraga aerobik lain. Jadi olahraga aerobik, olahraga yang low impact sebenarnya ya. Iya. Tapi mungkin tetap konsisten. Iya, dan juga tergantung dari
fisik pasien itu sendiri gitu. Kapasitasnya ya, kapasitas tubuhnya, kemampuan tubuhnya jangan dipaksakan jangan dipaksa, juga ya. nanti malah kena. Dan joggingnya juga di track jogging, jangan di mall. Iya, ya, Dok? biasanya orang, iya dok saya jalan-jalan pagi, saya suka jalan dok olahraganya. Jalan di mana? Iya dok di komplek. Cuma jalan-jalan. Iya. Itu jajan nyapa-nyapa berhenti nyapa doang. Jadi nggak akan ngebakar si lemak dan juga membuat kolesterolnya bisa terkontrol. Betul. Oke, hari ini banyak banget nih pelajaran yang dokter kasih ke kita dan jadi catatan untuk menjaga kesehatan kita agar kolesterol kita bisa terjaga dengan baik. Terima kasih kehadirannya di Bincang Sehati. Terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan biar terus bisa menginspirasi ya dok ya. Oke, gimana pemirsa? Tips dari dokter kami sudah dicatat semua. Semoga berguna untuk Anda menjaga kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Dan saya tidak bosan untuk mengingatkan Anda mengunduh The Eye Plus di Gawai agar bisa menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Akhir kata saya Astia Dika pamit undur diri. Happy weekend.